Salam Patunggilan. Ibu-ibu juga saudari-saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Shalom. Pada saat ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh membangun ibadah wanita pada hari ini, meskipun masih di kelompok-kelompok kecil ataupun di rumah kita masing-masing. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita minta pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami kekuatan, Engkau masih memberikan kami kesehatan Tuhan, sehingga Bapa kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Tuhan, jika pada hari ini kami akan memulai ibadah kami, Bapa kiranya Engkau mau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, sehingga Bapa, kami boleh merasakan sukacita di dalam kami membangun ibadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita memuji nama Tuhan dengan memuji Kidung Jemaat nomor 3. Kita pujikan ayat 1 dan 3. Kami puji dengan riang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, karena sampai saat ini Engkau masih hadir di tengah-tengah kami Tuhan, di dalam kami membangun ibadah pada saat ini. Bapa, pada saat ini kami ingin datang membawa segala salah dan dosa kami. Tuhan, kami ingin mengakui setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, ampuni kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, sucikan kami kembali sehingga kami boleh layak menerima firman-Mu. Persiapkan hati kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Juga untuk membawa firman Tuhan, kiranya Engkau urapi dengan kasih-Mu, sehingga apapun yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan kita memuji Kidung Jemaat nomor 3, kita pujikan ayat 1. Tuhan Allah telah berfirman. Haleluya, buka telinga.
Salam Patunggilan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama untuk masuk dalam layanan firman hari ini. Layanan dari firman hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat 14 sampai 21 yang demikian firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan terang tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian pembacaan firman hari ini. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Shalom. Marilah kita merenungkan sejenak firman Tuhan yang terambil pada Injil Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Adapun renungan pada saat ini kita beri tema kedatangannya yang menyelamatkannya. Kedatangannya yang menyelamatkannya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana jika kita kedatangan tamu? Tentu kita akan bertanya, apa maksud dan tujuan bertamu atau datang bertamu ini? Ketika tujuannya baik, tentu kita akan berharap menyenangkan dan gembira di dalam hati kita. Sebaliknya, jika kedatangannya membawa niat jelek atau tidak baik, tentu akan mengecewakan atau mengkhawatirkan kepada kita. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus di dalam dunia ini, banyak orang mengira bahwa untuk menghakimi dunia. Tetapi bagaimana sebaliknya jika kedatangan Tuhan Yesus di dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia? Maka kedatangan Tuhan Yesus ini akan disambut dengan penuh sukacita. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus di dalam dunia ini tidak dipungkiri bahwa dunia ini tidak sedang membaik. Perjanjian Lama menuliskan bahwa keberadaan manusia tidak setia di hadapan Allah, bahwa juga pemuka-pemuka agama, pemerintahan juga berbuat sama. Maka itu mereka mengira bahwa kedatangan Tuhan Yesus untuk menghakimi atau memperhitungkan dosa-dosa manusia. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus di dalam dunia ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan umat manusia. Ini terdapat pada Injil Yohanes 3 ayat 17.
bahwa kedatangan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Allah mempunyai cara tersebut. Pertama adalah manusia memberitahukan manusia bahwa Allah adalah Sang Penyelamat. Tidak ada keselamatan di dalam diri Tuhan Yesus. Juga diajak untuk hidup dalam terang, artinya kebenaran di dalam Tuhan. Lebih dekat kepada Sang Terang. Juga demikian menyadarkan umat manusia bahwa atas anugerah Allah umat manusia ini diselamatkan. Juga demikian ada sebuah pengampunan akan cinta kasih Allah kepada umatnya. Sehingga lewat pengampunan ini mendapat anugerah keselamatan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Allah terus berupaya untuk mewujudkan keselamatan ini. Dinyatakan dalam pribadi manusia, yaitu dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajak untuk mengajarkan keteladanan yang baik di tengah-tengah kehidupan ini, agar manusia lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan juga mengajarkan keteladanan yang baik agar Allah dan manusia lebih dekat dengan mencintai dan mengasihi bahwa Allah adalah Sang Juru Selamat. Juga menyadarkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus di dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia ini juga menegaskan pada kita semua bahwa keselamatan itu ada hanya dalam diri Tuhan Yesus. Tidak ada keselamatan satu apapun di dalam dunia ini. Hanyalah satu, keselamatan itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka itu manusia berupaya bagaimanapun. Banyak orang mengira dengan perbuatan-perbuatan baik akan menyelamatkan dirinya. Dengan melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupannya, mungkin beramal yang baik, beranggapan demikian akan menyelamatkan kehidupannya. Tetapi tidak. Yang bisa menyelamatkan satu hanya ada di dalam diri Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau tidak melalui aku tidak sampai ke Bapakku. Ini sudah jelas dinyatakan oleh diri Tuhan Yesus sendiri bahwa tidak ada keselamatan yang bisa menjamin keselamatan. Hanya ada satu, hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Maka itu saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita patut bersyukur sebagai orang-orang percaya bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan keselamatan? Marilah kita tetap setia kepada Tuhan melalui persekutuan-persekutuan, melakukan ibadah-ibadah, agar kita apa? Di sanalah kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Melalui pengampunan inilah kita mendapatkan keselamatan. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih, yang setia untuk mengampuni hidup kita. Bagaimanapun dengan keberadaan manusia, Allah tetap mengasihi dengan menghadirkan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus. Itulah Allah sungguh setia kepada manusia, agar manusia benar-benar mendapatkan keselamatan dari Allah. Ini sudah jelas bahwa kedatangan Tuhan Yesus di dalam dunia ini bukan untuk menghakimi, tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan keselamatan bagi manusia, termasuk saya dan saudara semuanya. Kita berbahagia pada saat ini jikalau mengakui secara pribadi bahwa Tuhan Yesus dan mengaku sebagai juru selamat hari ini pun diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena di kolong langit di bawah bumi ini tidak ada keselamatan satu apapun, hanya ada satu di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah inilah Sang Alfa dan Sang Omega, Sang awal dan Sang akhir. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana
saudara dan saya saat ini kita sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk kita memberikan keselamatan bagi banyak orang. Marilah kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Marilah kita hari ini diberikan tugas kepada Tuhan untuk melanjutkan karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Agar senantiasa kita bisa menjadi hidup yang terang. Bagaimana sih hidup yang terang ini? Hidup yang terang adalah hidup dalam kebenaran Allah, yaitu setia dan melakukan kehendak Allah. Sehingga melalui itu semua kita mendapatkan anugerah pengampunan dan keselamatan dari Tuhan Yesus. Maka itulah marilah saat inilah juga kita diberikan tugas dan tanggung jawab bersama-sama untuk melanjutkan karya Tuhan di tengah-tengah dunia. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia membawa kabar baik, yaitu kabar keselamatan. Juga demikian dengan kita hari ini, kita juga sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan. Marilah kita melanjutkan karya Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Melalui kita dan saudara panjenengan semua, kami yakin dan percaya panjenengan pasti mampu dan bisa untuk melanjutkan karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Menjadikan terang bagi siapapun, menjadikan berkat bagi siapapun. Sehingga melalui panjenengan, melalui saudara, banyak orang terberkati, banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang mengenal siapa sih Tuhan Yesus itu. Karena tadi sudah dijelaskan kepada Tuhan sendiri bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau tidak melalui aku sampai tidak ke Bapa. Nah, inilah juga demikian. Mari kita bersama-sama hari ini. Kita sudah diberikan keselamatan Tuhan Yesus luar biasa bagi kita. Marilah kita melakukan dan melanjutkan karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Kita diberikan sebuah kekuatan melalui Roh Kudus. Kita akan dimampukan untuk menjadi berkat bagi siapapun di tengah-tengah dunia ini. Bahkan kita dimampukan menjadi terang bagi siapapun atau di sekeliling kita, dimanapun kita berada. Kita dimampukan untuk menjadi terang. Karena Allah adalah Allah yang Maha Kasih. Allah yang menuntun kita. Sehingga melalui Allah lah kita mendapatkan keselamatan. Nah, saudara yang dikasihi dan ibu-ibu yang terkasih, marilah kita sudah diberikan anugerah keselamatan oleh Tuhan ini kepada kita. Dan marilah kita melanjutkan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya kita dimampukan hari ini untuk menjadikan terang bagi siapapun. Kiranya firman hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Dalam kehidupan kita hari lepas hari, Tuhan selalu memberikan banyak berkat kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita membawa berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui persembahan. Dengan diiringi pujian beri syukur. Kini tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat dan penutup. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus, kembali kami datang menghampiri tatamu yang kudus Tuhan. Pada saat ini kami ingin
menaikkan syafaat-syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan, di mana bangsa dan negara kami saat ini diselimuti banyak sekali bencana-bencana Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, namun Bapa, kami mohon perlindungan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Kau pulihkan bangsa dan negara kami ini, sehingga bangsa dan negara kami boleh kembali aman dan juga damai. Juga untuk wabah COVID-19 yang sampai saat ini masih belum juga hilang Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati setiap para medis yang menjadi garda terdepan Tuhan untuk menangani COVID-19 ini, sehingga Bapa, biarlah COVID-19 ini boleh segera berlalu, sehingga kami boleh merasakan kehidupan yang aman. Kami tidak was-was lagi Tuhan, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dengan normal. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di KJW Cangkring. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Pendeta David yang saat ini menjadi gembala kami. Biarlah Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan Tuhan, supaya Bapak David boleh menjadi gembala kami yang baik, boleh menjadi gembala kami yang bertanggung jawab. Tuhan, juga untuk para penatua diaken, biarlah Engkau berkati dalam pelayanannya di GKJ Cangkring ini, sehingga penatua dan diaken boleh melayani dengan penuh sukacita. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kepunyaan-Mu yang saat ini masih duduk di bangku pendidikan. Berkati mereka Tuhan, berikan kepandaian, kepintaran, sehingga dalam menempuh bangku pendidikannya ini boleh bersungguh-sungguh Tuhan, supaya mereka boleh meraih cita-citanya. Juga untuk anak-anak-Mu yang saat ini masih bergumul dalam mencari pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami percaya dan kami yakin Engkau akan menyediakan semua tepat pada waktunya. Engkau akan berikan anak-anak-Mu ini pekerjaan sesuai dengan talenta dan kemampuannya. Juga untuk anak-anak-Mu yang saat ini masih bergumul dalam menanti pasangan hidup. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau pasti akan memberikan pasangan hidup yang seiman dan yang sepadan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Biarlah Bapa, Engkau berkati orang tua kami, berikan kesehatan, berikan kekuatan dalam mendidik kami. Juga untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, Bapa, berikan kesehatan, berikan kekuatan, sehingga dalam menjalani masa tuanya ini boleh penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Bapa, persembahan ini Engkau sucikan, Engkau kuduskan Tuhan, sehingga boleh menjadi pelebaran untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, juga sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati, Engkau tuntun kami Tuhan, sehingga kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Biarlah semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi Mars Wanita GKJW. Yesus Kristus.
kita akan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Marilah kita memohon berkat kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, sumber hikmat, Tuhan Yesus yang penuh kasih, Roh Kudus dalam terang, memelihara kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu dan saudara-saudari dipersilahkan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kasihnya Yesus jatuh